Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata cara sholat hajat khusus untuk orang yang terdesak butuh pertolongan Allah. Orang yang terdesak butuh pertolongan Allah itu salah satu misalnya contoh butuh uang untuk bayar hutang. Yang kedua misalnya penyakit yang tidak kunjung sembuh, hampir putus asa, sudah tidak bisa berobat ke dokter, tidak punya biaya dan lain-lain ya. Kemudian yang ketiga misalnya menghadapi masalah, cemas, khawatir, takut dan lain-lain. Nah itu adalah masalah-masalah terdesak butuh pertolongan Allah. Nah tentang masalah sholat hajat ini, ya, sholat hajat ini sudah berdasarkan pengalaman saya karena saya menjalankan sholat hajat dari dulu, gitu kan, dari remaja. Karena saya juga mengalami susah, pahit, getir. Kenapa? Untuk mengabadikan waktu saya susah, menderita, karena saya juga terdesak, tertekan, gitu kan, butuh pertolongan Allah. Dan alhamdulillah dengan sholat hajat terus-terusan berdoa kepada Allah tanpa disadari pertolongan Allah itu ada. Saya dulu pernah dikhianati, diliciki orang, didolimi orang, bahkan saya sampai menanggung beban harus membayar cicilan sebesar 40 juta kurang lebih per bulan. Itu di luar logika, sedangkan penghasilan saya cuma separohnya, nggak nyampe. Tapi saya terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil menjalankan usaha saya yang ada. Dan alhamdulillah masalahnya selesai, walaupun memang awalnya pahit getir, susah payah, kita berdoa terus-terusan, serasa tidak diijabah, serasa tidak dikabulkan oleh Allah, serasa kita itu dibiarkan oleh Allah, tapi ternyata pertolongan Allah itu ada min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah mengatakan kun, maka jadi. Baik, kita mulai saja untuk membahas tata cara sholat hajat yang khusus untuk orang yang terdesak butuh pertolongan Allah. Nah, sholat hajatnya ini adalah 2 rakaat, tentunya sama seperti sholat hajat yang biasa yang kita lakukan, dan itu niatnya usolli sunatal hajati rokataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Setelah itu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram boleh membaca doa iftitah dulu, atau misalnya mau langsung ke Fatihah boleh, karena doa iftitah itu sunnah, gitu kan. Kalau misalnya langsung ke Fatihah berarti setelah takbiratul ihram Allahu Akbar terus membaca Al-Fatihah 1 kali. Nah setelah Al-Fatihah membaca surah yang ada di Al-Quran. Surahnya apa saja bebas, gitu kan. Biasanya menggunakan surah Al-Kafirun di rakaat pertama, di rakaat keduanya yaitu surah Al-Ikhlas. Itu kebiasaan umumnya ya yang digunakan di sholat hajat. Biasanya di rakaat pertama setelah Fatihah itu surah Al-Kafirun. Kemudian di rakaat yang keduanya yaitu surah Al-Ikhlas 1 kali ya. Tapi kalau boleh saya kasih saran, apabila hajatnya nyangkut masalah keuangan, masalah hutang piutang, masalah kerejekian, kalau boleh saya kasih saran, surahnya di rakaat pertama setelah membaca Fatihah itu surah Ad-Duha, yaitu Wadduha walaili idza saja sampai selesai. Nah itu 1 kali, ya kan? Nah di rakaat yang keduanya setelah membaca Al-Fatihah yaitu membaca surah Al-Qadr atau Al-Qadar atau Al-Qadr, ya. Yaitu inna anjalnahu fi lailatul qadr. Nah itu kalau misalnya khusus untuk kerejekian atau khusus untuk keuangan, hutang piutang dan lain-lain lah, gitu kan. Nah, intinya masalah kerejekian itu kalau boleh saya kasih saran. Kalau seandainya misalnya enggak, saya mau menggunakan Al-Kafirun saja, monggo silahkan, gitu kan. Nah setelah beres membaca surah, lakukan ruku, kemudian i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud kedua, berdiri lagi untuk melaksanakan rakaat yang kedua, dan itu lakukan sampai selesai yaitu salam. Sholatnya samalah seperti sholat sunnah biasa, yang membedakan yaitu niat sama membaca surahnya.
Nah, setelah beres sholat hajat atau setelah salam, kemudian sobat-sobat sujud lagi. Nah, tapi sujud ini di luar sholat ya, bukan sujud sholat. Sujud di luar sholat setelah salam, sujud lagi, kemudian membaca doa Nabi Yunus, yaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu doa Nabi Yunus, yaitu sebanyak 40 kali. Sambil sujud tadi ya, sambil sujud membaca doa Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin sebanyak 40 kali. Nah, setelah beres 40 kali, kemudian sobat-sobat duduk lagi. Nah, dalam duduk ini sobat-sobat terus berdoa, menengadahkan tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan Allah apa yang menjadi hajat kita. Nah, di situ sebutkan. Jadi kita nggak memudahkan bahasa ini, natural saja apa yang menjadi hajat sobat-sobat sampaikan dalam doa tersebut. Jadi puas-puaskan berdoa, puas-puaskan curhat kepada Allah, memohon pertolongan Allah atas kesulitan yang sedang kita hadapi atau yang sedang kita alami, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan sholat hajat ini dilakukan atau dikerjakan? Nah, itu kapan saja. Kapan kita punya hajatnya atau kebutuhannya, butuh pertolongan Allah segera, ya segera kita memohon kepada Allah. Nah, tapi dia akan jauh lebih baik kalau dilakukan yaitu pada waktu tengah malam. Itu lebih bagus, ya kan? Nah, apakah boleh misalnya pada Isya boleh, apakah sebelum sholat subuh boleh. Nah, tapi jauh lebih bagus kalau seandainya tengah malam, karena ini petunjuknya seperti itu, gitu kan? Nah, berapa lama sholat hajat ini dilakukan? Nah, soal berapa lama itu tergantung kebutuhan kita. Kalau kita masih menginginkan diijabah oleh Allah, merasa belum diijabah, terus lakukan. Nah, sholat hajat ini tiap malam, karena itu menentukan juga diijabah atau tidak diijabahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita terus-terusan memohon, tentunya Allah juga akan mempertimbangkan doa ini untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bosan-bosan, jangan istilahnya putus asa, yang tentunya memang perasaan mungkin kita kayak nggak diijabah gitu kan, kayak kapan nih gitu. Nah, tapi insya Allah seiring waktu berjalan tentunya nanti ada keajaiban-keajaiban Allah selama kita masih percaya dan menggantungkan diri kepada Gusti Allah. Demikian, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silahkan bagi Anda yang mau menjalankan sholat hajat ini, bagi yang mempunyai hajat, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hajatnya hajat yang baik ya. Dan juga bagi Anda yang punya kesulitan, yang punya permasalahan, mudah-mudahan segera diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala secepatnya, dan apapun yang kita inginkan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala secepatnya. Amin. Demikian, silahkan di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.